Bab 4119. Pertanyaan ini sangat sederhana. Teman seiman Cheng, apakah kamu bertemu dengan kedua tetua ini secara acak? Kalian berdua memiliki hubungan yang baik, apakah ada cara untuk membeli hati orang dengan cepat? Tolong ajari aku. Mungkin sedikit membosankan di perjalanan ini. Melihat Arsoli dan Deno Wang terbang di kedua sisi Erikin untuk melindunginya, Rain merasa sedikit kesepian di sisinya, jadi dia sedikit iri. Membeli hati orang. Erikin menatap Rain tanpa bisa berkata-kata. Setelah menyadari bahwa pria ini hanya berbicara dengan kurang serius dan tidak sinis, dia menggelengkan kepalanya. Sangat mudah untuk berteman. Tukar saja ketulusan dengan ketulusan. Meskipun dia dan kedua tetua belum lama saling mengenal satu sama lain, namun mereka telah mengalami banyak hal. Erikin mengagumi karakter kedua tetua tersebut, dan kedua tetua tersebut juga mempercayai Erikin. Itulah sebabnya mereka memiliki hubungan seperti saat ini. Aku khawatir jika kamu mengambil ketulusanmu, yang kamu dapatkan hanyalah kekejaman. Rain cemberut. Jadi, kamu harus tahu cara memandang orang, kamu harus tahu siapa yang pantas menjadi teman, dan siapa yang munafik, kata Erikin. Jika aku salah lihat, gunakan intuisi. Rain menyentuh dagunya. Membosankan sekali, orang-orang idiot ini mengira kita iblis hitam. Tapi teman seiman Cheng, apakah kamu memiliki bukti untuk membuktikan kecurigaanmu pada Sugo Yan? Tidak ada, tetapi jika itu aku akan menjauh dari orang ini di masa depan, kata Erikin. Sama seperti pemikiran Thomas Lin di beberapa tempat, Erikin juga percaya bahwa iblis hitam ada di antara para kultivator, tetapi dia lebih curiga terhadap Sugo Yan. Dengan kata lain, Sugo Yan beserta muridnya. Dalam napas Derian Yan, dia pernah merasakan energi iblis, yang sedikit mirip dengan iblis hitam. Dan iblis hitam ini tidak takut api seperti yang dia bayangkan. Setidaknya saat api suci membakarnya, dia bisa dengan cepat memadamkannya. Namun, alasan ini terlalu tipis dan tanpa bukti. Apakah kamu memiliki bukti? Erikin bertanya balik. Aku juga tidak ada, tapi aku menantikan wajah orang-orang ini ketika iblis hitam ini bergerak lagi, kata Rain. Dikhawatirkan iblis hitam ini tidak akan bertindak gegabah setelah dikatakan oleh kita. Benar juga. Saat berbicara sampai di sini, suasana kembali hening. Erikin menutup matanya dan mulai melakukan spiritualitas. Meskipun banyak rantai Reiki yang terikat di tubuhnya, yang dideteksi oleh rantai ini adalah proses pelepasan Reiki oleh seorang kultivator, dan itu seperti sedang berlatih, yang setara dengan menyerap Reiki, tetapi tidak termasuk dalam daftar ini. Teman seiman Cheng, jangan berlatih lagi, temani aku bicara. Aku benar-benar bisa mati karena kebosanan. Kultivasi tidak perlu terburu-buru, mari kita berteman. Kak Cheng, jika kamu sangat menyukai kultivasi, aku akan memberimu sebuah mantra hati jika mengobrol denganku selama beberapa hari. Apakah kamu tertarik? Kak Cheng, apakah kamu mendengarku? Melihat Erikin tidak bergerak, Rain sudah tidak tahan lagi setelah beberapa saat. Jadi, dia mulai membombardir dengan kata-kata, terus-menerus berbicara di samping Erikin. Tidak jauh dari situ, Thomas Lin dan yang lainnya sudah bosan mendengarnya, dan langsung menggunakan Reiki untuk menyumbat telinga mereka. Namun, Erikin tidak bisa menyumbat telinganya. Jadi dia hanya bisa membuka matanya lagi tanpa bisa berkata-kata. Sepanjang jalan sebelumnya, dia merasa Rain sedikit energik, seperti orang yang hiperaktif, terus-menerus mencari iblis monster. Namun dia terikat sekarang, dan sudah tidak bisa tahan lagi.
Sekarang dia mengoceh seperti burung beo, dan kultivasinya terpengaruh. Tidak bisakah kamu berkultivasi dengan tenang? Erikin bertanya dengan bingung. Dirinya saja bisa berlatih dengan tenang, apakah orang ini tidak bisa? Kultivasi itu membosankan, terlalu membosankan, kata Rain sambil tertawa. Kalau begitu kamu bisa berbicara dengan kedua tetua, atau Ben dan Benny. Perbedaan usia antara kedua tetua denganku terlalu besar, selain itu ras binatang petir berbeda, kami tidak memiliki kesamaan topik, jadi kamu adalah orang yang tepat. Rain mengedipkan mata dan berkata, mengobrol. Aku sangat sibuk, bagaimana mungkin aku memiliki waktu untuk mengobrol denganmu? Erikin memutar bola matanya. Kak Cheng, cepat cari topik, ngobrol denganku, atau carikan kesenangan untukku. Aku tidak bisa menggunakan Reiki sekarang, dan akan mati lemas, kata Rain sambil memohon bantuan. Mata Erikin berubah, dan hatinya tergerak. Saudara Rain, apakah kamu terlalu bosan dan ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan, atau punya tujuan? Benar, itu dia. Rain mengangguk. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau aku memberimu pertanyaan? Pertanyaan ini cukup sulit. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menemukan jawabannya. Memikirkan ide tertentu, Erikin tersenyum jahat. Karena orang ini sangat santai, maka dia akan memberinya pertanyaan yang akan melelahkan otaknya, agar dia tidak lagi mengganggu dirinya. Kamu meremehkanku, kan? Apa hal yang tidak bisa kulakukan? Katakan pertanyaanmu. Rain paling tidak tahan diremehkan oleh orang, dan langsung membangkitkan semangat juangnya. Pertanyaannya sangat sederhana. Kamu pernah bermain catur sebelumnya, kan? Dengan asumsi papan catur memiliki 1280 petak, satu batu roh ditempatkan di petak pertama, dua batu roh ditempatkan di petak kedua, 4 batu roh ditempatkan pada petak ketiga, 8 batu roh ditempatkan di petak keempat. Berapakah batu roh yang harus ditempatkan di petak kelima? 16 batu roh. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kata Rain dengan nada menghina. Apakah ini juga disebut pertanyaan? Cerdas. Kalau begitu, selanjutnya kamu bisa menghitung berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk mengisi papan catur dengan cara ini. Matematika iya. Teman seiman Cheng, kamu sangat meremehkanku. Kamu tunggu saja, ini adalah pertanyaan yang sederhana, dan aku akan memberikan jawabannya dalam waktu 1 batang dupa, kata Rain dengan percaya diri. Sungguh, sangat percaya diri. Bagaimana jika kamu tidak bisa memberi jawaban? Kata Erikin. Jika aku tidak bisa menjawab, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Rain bersumpah. Baik, kamu bisa menghitungnya. Aku akan menunggu kabar kemenanganmu. Erikin tersenyum. Pertanyaan ini awalnya tentang memasukkan beras ke dalam 64 petak, dan itu membuat bingung semua orang bijak di Bintang Biru pada saat itu, dan hanya sedikit orang yang bisa menjawabnya. Dan daratan Jiushu tidak memiliki rumus matematika yang begitu mendalam. Aku telah meningkatkan kesulitanmu sebanyak 20 kali, apakah kamu dapat menjawabnya dalam waktu 1 batang dupa? Namaku bukan Erikin jika kamu bisa menjawabnya. Selanjutnya, Erikin menutup matanya dengan tenang, dan mulai membenamkan dirinya dalam kultivasi. Rain, sebaliknya, tampak percaya diri, kerohaniannya berlari kencang, dan mulai menghitung. 16, berikutnya 32, lalu 64. Awalnya, Rain masih memiliki senyuman di wajahnya, namun setelah menghitung, kepalanya mulai terasa pusing. Bagaimana angka ini tiba-tiba menjadi begitu besar? Jelas awalnya sangat sederhana, tetapi hanya ada selusin petak, dan jumlah ini telah melampaui imajinasinya.
Selanjutnya, Rain menjadi serius dan menanggapi pertanyaan Erikin dengan serius. Setelah setengah jam lagi, kepercayaan diri di mata Rain mulai menghilang, dan ekspresinya menjadi kusam. Pertanyaan macam apa ini? Dia sudah menyadari bahwa akan sangat sulit untuk mencari jawaban dalam pertanyaan ini. Bagaimana Erikin, seorang orang Lik, mengajukan pertanyaan yang begitu menyiksa? Rain merasa telah ditipu. Dia melirik Erikin, sedikit lemah, dan membuka mulutnya, tetapi dengan cepat menutupnya lagi. Tidak, dia tidak boleh menyerah. Ini adalah hal yang dia setujui secara sukarela. Jika dia mengaku kalah, di mana dia harus meletakkan wajahnya. 3 jam kemudian, Rain tampak gila, bibirnya terus bergerak, dan matanya merah. Saat ini, kerohanian Erikin sudah memasuki ruang memurnikan obat, duduk dengan nyaman di atas tanah. Di hadapannya, yang mengambang adalah buku langit tanpa kata yang sedikit terbuka. Tidak jauh dari sana, terdapat lebih dari selusin permata Yuehua yang memancarkan kecemerlangan. Sebelumnya, Erikin tidak pernah memasukkan buku langit tanpa kata ke dalam ruang memurnikan obat. Bersambung.